Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai organogenesis derivat ektoderm. Berikut anggota dari kelompok 6, ada Insanes Lavinas, Mahendra Yosi, dan saya Nurlaini. Derivat ektoderm, sistem saraf pusat. Yang ketiga, organogenesis derivat ektoderm organ indera, dan yang keempat, organogenesis derivat ektoderm kulit dan turunannya. Baik, yang pertama pengertian organogenesis akan dijelaskan oleh Mahendra, silahkan. Baik, pengertian organogenesis. Organogenesis adalah suatu proses pembentukan organ yang berasal dari 3 lapisan germinal embrio yang telah terbentuk pada fase gastrulasi. Organogenesis pada lapisan ektoderm akan menghasilkan bagian epidermal yang akan menumbuhkan organ lapisan epidermis kulit dengan derivatnya. Nah, misalnya seperti pada rambut dan kuku, kelenjar keringat dan minyak, alat indera, dan sistem persarafan, dan lain-lain. Lanjut. Dan pertama kita masuk ke organogenesis sistem saraf pusat. Neurulasi atau pembentukan sistem saraf pusat itu diartikan sebagai proses awal pembentukan sistem saraf. Proses neurulasi melibatkan perubahan sel-sel ektoderm bakal neural yang dimulai dari pembentukan keping neural, lipatan neural, dan berakhir dengan terbentuknya bumbung neural. Lanjut. Macam-macam neurulasi. Neurulasi dapat dibagi menjadi 3, yaitu neurulasi primer, neurulasi sekunder, dan neurulasi khusus. Neuralisasi primer itu berlangsung pada bagian anterior atau bagian kepala dan tubuh, yang mana bumbung neural akan dibentuk dengan cara melipat keping neural agar bertemu dengan lipatan neural yang lain. Neuralisasi ini terjadi pada amfibi, aves reptil, dan mamalia termasuk juga manusia. Neuralisasi sekunder berlangsung di bagian posterior tubuh atau kita sebut sebagai ekor. Bumbung neural atau salurannya dibentuk karena adanya kavitasi dalam kelompok sel saraf ektoderm yang memadat. Neuralisasi ini biasanya terjadi pada ekor ikan. Lanjut. Yang ketiga ada neuralisasi khusus. Ini khusus terjadi pada hewan Amphioxus. Neuralisasi ini terjadi dengan pembentukan bumbung neural dengan pemisahan atau peninggian epidermis yang membatasi keping neural. Lanjut. Sekarang masuk ke tahap perkembangan neurulasi. Tahap perkembangan neurulasi itu ada 5. Pertama ada pembentukan neural plate, ada pembentukan neural fold, neural groove, neural tube, dan neural crest. Pembentukan neural plate. Pada tahap awal ini, notochord atau sumbu primitif embrio akan menginduksi ektoderm di atasnya. Sel-sel ektoderm berubah menjadi panjang dan tebal daripada sel di sekitarnya, atau disebut juga dengan proliferasi menjadi lempeng saraf. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal. Kedua, ada pembentukan neural fold. Selanjutnya, terjadi penebalan pada bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, sehingga neural plate-nya akan tertekan dan mengalami invaginasi. Bagian inilah yang disebut juga dengan neural fold. Ketiga adalah pembentukan neural groove. Terbentuknya neural fold kemudian diiringi dengan terbentuknya neural groove, yaitu bagian paling dasar dari lipatan ektoderm neural itu sendiri. Keempat ada pembentukan neural tube. Karena pertumbuhan epidermis lebih cepat, maka akan semakin mendorong lipatan neural yang telah terbentuk, sehingga terjadi fusi antara neural fold bagian kanan dengan neural fold bagian kiri, hingga membentuk tabung bumbung saraf dengan lubangnya yang disebut juga sebagai neurosol. Lanjut. Lalu yang terakhir ada pembentukan neural crest.
Ketika pembentukan tabung saraf atau neural tube, sel-sel neural crash akan terpisah dan akan bermigrasi jauh dari ektoderm neural. Neural crash akan menjadi lokasi yang dituju kemudian berdiferensiasi menjadi sel ganglia spinalis dan sel otot. Pada minggu kelima, tingkatan pertumbuhan yang berbeda menimbulkan banyak lakukan pada tabung neural sehingga dihasilkan 3 daerah otak, yaitu otak depan atau disebut juga dengan prosencephalon, otak tengah mesencephalon, dan otak belakang rhombencephalon. Otak depan. Otak depan atau prosencephalon akan berkembang menjadi mata, saraf kranial 2, dan hemisfer otak. Perkembangan semua daerah korteks SRB ini akan berlanjut sepanjang masa kehidupan janin dan masa kehidupan kanak-kanak. Selanjutnya, prosencephalon akan berkembang menjadi dua, yaitu telencephalon dan diencephalon. Telencephalon akan berkembang menjadi cerebrum dan lobus olfaktorius. Diencephalon akan berkembang menjadi thalamus, epithalamus, dan hipotalamus. Kedua, ada otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah atau mesencephalon berada di depan otak kecil, cerebrum, dan berperan dalam refleks mata dan kontraksi otot. Lanjut. Otak belakang atau rhombencephalon. Otak belakang tersusun atas bagian otak kecil atau cerebellum, pons faroli, dan medulla oblongata. Otak kecil merupakan pusat regulasi motorik, yaitu dengan mengontrol aktivitas otot dan mengatur keseimbangan tubuh. Otak belakang dibagi menjadi dua, yaitu metencephalon dan mielencephalon. Metencephalon akan berkembang menjadi cerebellum, dan mielencephalon akan berkembang menjadi medulla oblongata. Selanjutnya, setelah otak juga akan terbentuk medulla spinalis, yang merupakan perpanjangan dari ujung tabung neural. Pada saat masih embrio, korda spinalis akan berjalan sepanjang kolumna vertebralis, tapi setelah itu korda spinalis akan melambat. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis berperan dalam sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang akan berfungsi untuk menghantarkan impuls dari dan menuju otak serta berperan dalam gerakan refleks. Baik, selanjutnya saya Nurul Ismi Fajaria akan menjelaskan mengenai organogenesis derivat ektoderm pada organ indera. Nah, secara garis besar organogenesis pada derivat ektoderm organ indera ini terbagi menjadi dua, yakni pembentukan mata dan pembentukan telinga. Karena dua materi ini merupakan struktur yang kompleks pada organogenesis. Yang pertama yakni pembentukan mata. Pembentukan mata dimulai dari vesikula mata yang terbentuk di daerah diencephalon. Kemudian daerah otak depan bagian posterior terjadi penonjolan lateral, kemudian berdiferensiasi membentuk vesikula optik. Kemudian dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni vesikula optik menginduksi ektoderm untuk membentuk plakoda lensa. Kemudian plakoda lensa terjadi invaginasi, kemudian membentuk vesikula optik dan berdiferensiasi menjadi cawan optik. Dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yakni cawan optik dan otak menyempit membentuk tangkai optik. Kemudian pada lapisan cawan optik yang berdiferensiasi, yakni ada dua lapisan. Lapisan luar merupakan lapisan berpigmen, berdiferensiasi menjadi retina berpigmen. Kemudian lapisan yang kedua yakni lapisan dalam, yang merupakan yang akan berdiferensiasi menjadi lapisan sensoris retina. Kemudian pada bakal lensa mengalami invaginasi membentuk gelembung, kemudian melepaskan diri dari ektoderm. Dan untuk organogenesis lensa itu terbentuk dari proses induksi ektoderm, nah akhirnya berdiferensiasi membentuk kornea. Pada gambar ini merupakan gambaran dari tahapan-tahapan tersebut. Dan yang berwarna merah muda ini gambaran histologisnya. Kemudian
Pembentukan lensa mata. Pembentukan lensa ini dimulai dari sel-sel lensa pada sisi dekat retina, itu mengalami pemanjangan, kemudian berbentuk serabut, dan berdiferensiasi menghasilkan kristalin. Dan pada lensa ini dipenuhi dengan sel-sel kristalin yang berwarna jernih atau transparan dan pada awal minggu keempat, yang mana digambarkan pada gambar tersebut, yakni mulai dari minggu keempat sampai minggu ke-5,5. Kemudian dilanjutkan pada pembentukan mata minggu ke-7. Ini terlihat koroid dan sklera, yang mana cawan optik menginduksi mesenkim atau neural crest, kemudian koroid atau pembuluh darah, dan jaringan ikat padat atau sklera dibentuk. Kemudian juga terlihat kornea yang berhubungan dengan sklera di bagian depan dan membentuk bagian mata yang membatasi lensa dan iris. Kemudian setelah lahir akan menjadi transparan. Pada poin yang kedua, yakni pembentukan telinga. Pembentukan telinga ini dimulai dari ketika bumbung neural menutup ektoderm di kedua sisi bumbung neural menebal, dan kemudian membentuk plakoda otik. Nah, pada telinga ini disebutnya plakoda otik, sedangkan pada pembentukan mata tadi itu dimulai dari pembentukan plakoda optik. Nah, selanjutnya yakni pembentukan vesikula otik. Dari yang awalnya terbentuk plakoda otik, kemudian terjadi proses invaginasi, kemudian membentuk vesikula otik, dan akhirnya vesikula otik lepas dan membentuk ganglion saraf pendengaran. Selanjutnya yakni induksi dalam proses pembentukan telinga dalam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa telinga terbagi menjadi 3 bagian, yakni telinga bagian dalam, telinga bagian tengah, dan telinga bagian luar. Ini untuk telinga bagian dalam, yakni terjadi diferensiasi vesikula otik dan telinga bagian dan menjadi telinga bagian dalam yang tersusun atas organel dalamnya pada yang bisa dilihat pada gambar ini. Kemudian terjadi perkembangan skala timpani dan vestibuli, yakni ductus cochlea dikelilingi oleh cartilaginous cell atau cangkang cartilaginous, dan pada minggu ke-10 muncul vakuola yang sangat besar di cartilaginous cell. Kemudian ductus cochlea terpisah dari skala timpani dan berdiferensiasi menjadi skala vestibuli, juga terpisah. Pada perkembangan organ korti terjadi pada 10 pada gambar A ini, ya ini perkembangan organ korti pada umur 10 minggu, dan yang gambar B perkembangan organ korti pada umur 5 bulan. Dan pada gambar C terlihat muncul spiral tunal pada anak yang baru lahir. Kemudian pada gambar ini terlihat sayatan melintang embrio 7 minggu. Pada bagian kepala terlihat pada gambar A ini
itu Botimpani, Rhesus, atau celah faring 1 yang berkondensasi mesenkim. Pada bagian B, maaf, ini yang saya maksud adalah bagian B, yakni telinga bagian tengah, yang mana terdapat dua bagian utama, yakni bagian auditory atau ossicles dan garis kuning yang akan membentuk bakal rongga timpani. Pada gambar B ini merupakan gambar telinga bagian tengah, dan selanjutnya yakni pembentukan daun bagian luar. Dimulai dari pembentukan jaringan mesenkim, kemudian terjadi pelakukan atau pelipatan secara bertahap dari pina atau daun telinga, dan bentuknya sangat bervariasi. Cukup penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan Inas. Silahkan, Inas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang organogenesis derivat ektoderm, kulit, dan turunannya. Next. Lanjut. Nah, kulit mempunyai dua layer, yaitu epidermis yang berasal dari ektoderm dan dermis yang berasal dari mesoderm. Epidermis pada awalnya terdiri atas satu lapis ektoderm yang mengcover seluruh bagian embrio. Ektoderm akan membentuk satu layer di permukaan tubuh, dan selama perkembangan pada amniotik, ini akan mengeluarkan beberapa sel di permukaan yang disebut periderm. Periderm akan melindungi seluruh tubuh, tetapi periderm ini tidak bertahan lama dan akan mengalami kematian atau berdegenerasi. Sel basal pada epidermis akan mengalami proliferasi dan membentuk 5 layer epidermis dewasa, dimulai dari yang paling bawah yaitu stratum germinativum, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, stratum corneum. 5 layer ini berkembang seiring dengan tubuh tumbuh dan keratin yang ada di luar akan menjaga tubuh tetap aman dari dehidrasi. Masa kematangan epidermis ditandai dengan lapisan granular dan stratum corneum yang mulai terbentuk dan lapisan periderm yang mengalami pelepasan. Next. Nah, terdapat 3 jenis sel yang masuk ke dalam epidermis embrio dan tetap ada selama hidup individu dewasa. Yang pertama ada melanoblast atau melanosit. Melanoblast ini bermigrasi ke kulit yang sedang berkembang. Ini terbentuk dari neural crest. Melanoblast migrasi ke sel basal epidermis menjadi melanosit. Melanosit akan merilis melanin yang akan memberi pigmen warna kulit. Melanosit dapat dengan mudah dikenali pada usia 8 minggu karena tersebar sepanjang membran basal. Lalu jumlah sel melanosit akan semakin berkurang menjelang kelahiran dan akan terus menurun sepanjang kehidupan. Yang kedua ada sel Langerhans. Sel Langerhans dapat ditemukan pada epidermis embrio pada usia 40 hari. Sel Langerhans memproses antigen yang mempenetrasi epidermis. Lalu sel Langerhans akan terus bermigrasi ke epidermis sepanjang hidup. Yang ketiga ada sel Merkel. Sel Merkel ditemukan pada kulit telapak tangan embrio pada usia 55 sampai 60 hari. Sel Merkel berbentuk bulat yang jumlahnya sangat banyak pada kulit telapak tangan dan kaki. Pada usia sekitar 12 minggu, sel Merkel ditemukan pada epidermis telapak tangan dengan posisi teratur, berdekatan dengan tempat asal primordial ductus keringat. Next. Selanjutnya ada organogenesis dari rambut. Perkembangan rambut pada umumnya dimulai dari daerah kepala dan secara bertahap ke arah kaudal dan ventral seperti gelombang.
Secara morfologis, pembentukan folikel rambut ditandai dengan adanya beberapa keratinosit basal berkelompok dan memisah secara teratur. Sel mesenkim yang berada di bawah tunas rambut akan menjadi tempat papila rambut terbentuk. Tunas rambut akan mengalami proliferasi sehingga mengalami perpanjangan ke arah bawah membentuk hair pack. Selanjutnya ada kelenjar sebasea. Tunas ini akan tumbuh turun dan menjadi coil. Perkembangan kelenjar sebasea ini berhubungan erat dengan perkembangan folikel rambut. Pada usia 13-15 minggu, mulai terdapat kelenjar sebasea yang berasal dari folikel rambut. Dimulai pada usia 15 minggu, hormon adrenokortikotropik hormon atau ACTH mulai beraktivitas. Sel lipogenik yang dihasilkan oleh lapisan luar kelenjar sebasea akan mengakumulasi lipid hingga kelenjar sebasea selesai berdiferensiasi dan akhirnya akan melepaskan lipid tersebut ke kanal yang baru dibentuk. Selanjutnya ada kelenjar ekrin dan aprokin. Kelenjar ekrin dapat terlihat di telapak tangan dan kaki pada umur 3 bulan. Cikal bakal kelenjar ekrin dapat dilihat sebagai daerah sel basofil yang berkelompok pada stratum basalis dan kemudian memanjang ke arah mesenkim. Kelenjar aprokin berkembang dari bulbus folikel rambut paling atas pada usia 4 bulan dalam waktu beberapa minggu. Sel epitel kelenjar aprokin akan memanjang ke arah mesenkim dan ketika ujung epitel mencapai kedalaman kelenjar sebasea, lumen ductus mulai terbentuk. Dan yang terakhir ada pembentukan kuku. Pembentukan kuku pertama kali ditandai dengan terbentuknya bagian mendatar pada ujung dorsal yang merupakan cikal bakal nailbed. Sebagian dari ektoderm akan berinvaginasi ke daerah proksimal dan membentuk lipatan kuku proksimal. Sel matriks kuku yang akan membentuk lempeng kuku terletak di bagian ventral invaginasi proksimal tersebut. Pada usia 11 minggu, permukaan dorsal lempeng kuku mulai mengalami keratinisasi. Lempeng kuku tumbuh ke arah distal dan akan menutupi nailbed pada usia 5 bulan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak presentasi dari materi kami. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.